Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amalan-amalan ibadah kita. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi, satu-satunya zat tempat kita bergantung dan bertawakal, dan satu-satunya tempat untuk kita jadikan sebagai tempat kita meminta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita ketahui tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kita melainkan nikmat tersebut datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita ibadahi, karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mustahiqun lil ibadah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu karena dialah Allah yang hak, adapun orang-orang yang beribadah atau berdoa kepada selain Allah, maka pastilah tertolak ibadahnya. Kenapa? Karena dialah Allah satu-satunya zat yang mustahiqun lil ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Dan alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, di tempat yang mubarakah ini, dan juga di hari yang dipenuhi dengan keberkahan, Yaumul Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita, melapangkan dada kita untuk duduk di dalam majelis
yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai Riyadul Jannah, yaitu tamannya syurga. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman syurga, maka hendaknya kalian untuk melapangkan atau datang ke dalamnya. Ini apa qila? Ditanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ma huwa riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman syurga? Kata Nabi SAW, "Ai halaqul dzikr." Yani halaqah dzikir yang dimana di dalamnya disebutkan tentang qaulullah wa qaulu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu di hari yang mubarakah ini, di tempat yang mulia ini, dan ini merupakan satu tanda jika Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingin menjaga kita untuk selalu berada di dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah tidak memberikan dunia kepada hamba tersebut. Melainkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah pemahaman terhadap ad-din. Dan memahami ad-din tidak bisa diraih oleh seseorang kecuali dengan cara dia datang ke majlis ilmu, duduk menuntut ilmu. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, innamal ilmu bita'allum." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan yufaqih. Allah akan fakihkan dia, pahamkan dia terhadap ad-din, terhadap syariat, dinul Islam, agama Islam ini. Itu apa? Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu didapat dengan cara seseorang duduk bermajlis ilmu. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ketika saudara-saudara kita sibuk dengan dunianya, sibuk dengan perhiasan-perhiasan dunianya dan bunga-bunga yang ada padanya, kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qaulullah wa qaulu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengambil satu tema, ya tema yang sangat menarik, yaitu apa? Hari-hari yang dicintai oleh Allah. Masya Allah. Ya, tentunya kita ketahui merupakan ya, suatu kenikmatan yang sangat besar ketika seseorang senantiasa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seseorang dia tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia benar-benar mengikuti apa yang diperintahkan dan juga apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Seseorang tidak akan mendapatkan kecintaan Allah sampai dia menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam panutan hidupnya, baik di dalam ibadah, baik di dalam hukum, baik di dalam akhlak dan adab, di dalam segala hal. Seseorang yang senantiasa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti dia akan mendapati kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ketahui hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetapi diikuti oleh siapa? Manusia. Ya seperti perilaku-perilaku jahiliyah, ya. Ini apa? Perilaku atau adat istiadatnya orang-orang jahiliyah. Ini merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidaklah Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah umat ini melainkan apa? Melainkan sebagai panutan. Maka orang-orang yang senantiasa menjadikan dirinya tabi'an lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan ya dirinya sebagai orang-orang yang mengikuti apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kitab wa sunnah wa syariah, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Ini menunjukkan Allah cinta kepada dirinya. Dan di antara kecintaan Allah Subhanahu wa taala ada hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebelumnya kita harus ketahui
bahwasanya di dalam syariat Islam ya Al-Qur'an telah mengabarkan kepada kita tentang permasalahan waktu. Ya, di mana di dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada 12 bulan. Ya, ini merupakan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran. Ya sesungguhnya ya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi. Itu apa? Allah menetapkan di dalam 1 tahun itu ada berapa? Ada 12 bulan. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini apa? Ketika diciptakannya langit dan bumi. Maka dari sini kita tahu bahwasanya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Allah tetapkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala tetapkan minha, di antaranya ada arba'atun hurum. Ada 4 yang termasuk daripada bulan-bulan haram. Ya, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang demikian itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan yang 4 tersebut. Masya Allah. Maka di sini kita ketahui bahwasanya kita sebagai umat Islam kita harus meyakini jumlah bilangan bulan di dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan yang Allah tetapkan. Ya, di mana apa? Di mana di antara bulan-bulan tersebut ada bulan-bulan yang disebut sebagai bulan hurum atau bulan haram. Apa sajakah bulan haram itu? Itu di antaranya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Bukhari, ya di dalam riwayat Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau yang mengabarkan inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zaman, ya sesungguhnya waktu itu qad istadara, sungguh dia telah berputar, ya yaum kahayatihi, sebagaimana semestinya, yauma khalaqallahu samawati wal ard, ini pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah, 1 tahun ada 12 syahran, ada 12 bulan. Ini serupa dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya, kalau di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 tidak disebutkan apa saja yang termasuk dari bulan haram. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan inilah fungsinya seseorang mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Untuk bisa memahami ayat di dalam kalam Allah. Ada 4 bulan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk daripada bulan haram. Ay thalathatun mutawaliyat. Ada 3 hal yang saling menempel. Apa saja itu? Dzulqa'dah, ini yang pertama. Itu apa kata Nabi? Yang pertama Dzulqa'dah. Dan yang kedua apa? Dzulhijjah. Ini yang kedua. Yang ketiga Al-Muharram. Ya. Kemudian apa? Warajab. Dan yang keempat itu adalah apa? Rajab. Ya. Jadi 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai apa? Sebagai umat akhir zaman, Allah jadikan ada 4 bulan yang termasuk daripada bulan haram. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga apa? Rajab. Ya, di mana apa pada 4 bulan tersebut dilarang bagi seseorang untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, dan dianjurkan bagi seseorang untuk senantiasa beramal saleh. Kenapa? Karena ketika disebutkan ada 4 bulan haram, berarti ini merupakan 4 bulan yang spesial. 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang diterangkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Tsumma ikhtassa min dzalika arba'ata ashhur faj'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zama wal 'amal salih wal ajra a'zam." Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau katakan bahwasanya apa? Tsumma ikhtassa, setelah Allah menetapkan 12 bulan di dalam 1 tahun, Allah mengkhususkan min dzalika arba'ata,
ada 4 ashhur, 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Faja'alahunna haraman. Allah jadikan di dalamnya itu keharaman. Ini haram seseorang bermaksiat ketika berada di bulan-bulan haram. Ya, itu apa? Wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dzanba fihinna 'azzama. Allah jadikan ya perbuatan dosa di dalamnya itu apa? Lebih besar daripada apa? Orang-orang yang melakukannya di luar bulan haram. Begitu juga kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wal amal salihah wal ajra a'zam. Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang melakukan kebaikan, maka apa? Maka ya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan balasannya itu juga lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Masya Allah. Ya, dan alhamdulillah ya kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita telah berada di bulan ya salah satu daripada bulan haram. Itu apa? Bulan Dzulhijjah. Ya, di mana bulan Dzulhijjah ini juga memiliki keutamaan yang spesial daripada bulan-bulan yang lainnya. Ya, daripada bulan-bulan haram yang lainnya. Ya, ada Rajab, ya ada juga Dzulqa'dah, ya ada bulan Muharram, ada bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah ya ini termasuk daripada apa? Termasuk dari salah satu bulan yang spesial daripada bulan-bulan haram yang lainnya. Kenapa? Karena hanya di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan semua ibadah masyru'iyah yang ada di dalam Islam berkumpul di dalam satu bulan. Ya. Apa itu? Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar ya bahwasannya apa yang menjadi alasan bahwasannya ya bulan Dzulhijjah itu diistimewakan karena apa? Di dalamnya berkumpul atau terkumpul ibadah-ibadah yang pokok. Contohnya apa? As-salah, was-siyam, ya was-sadaqah, wal hajj. Ya, itu apa? Seseorang dia berpuasa, dia juga salat, ya. Kemudian apa? Kemudian ada juga sedekah, ini kurban, dan juga apa? Ada ibadah haji. Ya, ini yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan atas apa? Atas keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Allah jadikan di bulan yang mulia ini sebagai satu bulan yang dimana di dalamnya terdapat ibadah-ibadah yang masyru'iyah, semuanya terkumpul di dalam satu bulan. Ya kalau misalkan di bulan Ramadan, ya ada namanya apa? Ada namanya puasa Ramadan. Ya di bulan Muharram juga ada puasa. Ya, tetapi di bulan Dzulhijjah nggak cuma puasa, ada salat, ada juga ibadah apa? Ibadah kurban. Ya, minas sadaqah. Ini termasuk daripada sedekah seseorang melakukan ibadah kurban. Ya, maka ini merupakan keutamaan daripada apa? Keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Ya, begitu juga disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini juga disebutkan di dalam oleh Imam Nawawi, dimasukkan ke dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-266. Itu bab tentang apa? Amalan-amalan atau hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah apa? Di bulan Dzulhijjah. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan mamin ayamil, tidak ada dari satu hari, mamin ayam al-amalu salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayam. Ini apa? Tidak ada dari satu hari pun dari hari-hari yang ada dari satu tahun, melainkan ada amalan-amalan saleh yang dilakukan fiha di dalamnya itu ahabbu ilallahi min hadhil ayam, yang paling Allah cintai melainkan dari hari-hari ini. Yakni apa? Ayamal ashr, kata Nabi. Yaitu apa? 10 hari. Kapan itu? Yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Ya, termasuk jihad fi sabilillah. Maknanya apa? Para sahabat mengetahui amalan yang paling afdal di dalam Islam setelah seseorang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah apa? Jihad. Ya, jihad fi sabilillah. Ya, kenapa? Karena di dalam jihad ini terkumpul ibadah yang mengorbankan jiwa, harta, dan juga apa? Dan juga pikiran, ya, hati. Semuanya terkandung di dalam jihad. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menilai jihad ini merupakan amalan yang paling tinggi di dalam Islam. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, termasuk berjihad fi sabilillah. Ya, apa kata Nabi? Qala walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai'.
kecuali seseorang dia keluar dari rumahnya dengan jiwanya dan hartanya dalam rangka berjihad fisabilillah, kemudian pulang tinggal nama. Itu apa? Mati syahid. Kecuali ini yang bisa menandingi. Ya, tetapi selain daripada itu, ya maka apa? Amalan yang paling baik yang dilakukan oleh seseorang itu apa? Ketika dia berada di mana? Ketika dia berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka dari itu Nabi SAW ya senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya. Ini apa? Ketika berada di 10 hari di bulan Dzulhijjah, beliau senantiasa mengingatkan tentang keutamaan ini. Itu apa? Keutamaan beramal di 10 hari ya pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala ayyaumun nahar tsumma yaumul qarb. Tidak ada hari yang paling baik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan apa? Yaumun nahar, yaitu hari ketika apa? Melakukan ibadah kurban, ibadah menyembelih. Ya, tsumma apa? Yaumul qarb. Ini apa? Hari ketika apa? Ketika kemudian hari menetap. Ini tanggal berapa? 11 dari bulan Dzulhijjah. Hari di mana jemaah haji menetap di Mina. Ini merupakan hari-hari yang terbaik ketika seseorang dia beramal, dan ini merupakan hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Hari ketika berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka dari itu ini merupakan ya satu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa mengingat. Ya, karena sebab kita berada di bulan Dzulhijjah ya dan juga berada di 10 hari pertamanya, maka jangan sampai kita kehilangan daripada apa? Keutamaan amalan-amalan yang ada di bulan Dzulhijjah. Ya, kenapa? Karena sesuatu kalau Allah Subhanahu wa taala yang mencintai, maka sesuatu itu adalah perkara yang paling baik di sisi Allah. Jadi kalau Allah mencintai harinya, Allah mencintai amalannya, ya, Allah mencintai hambanya, maka itu adalah sesuatu yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau katakan, wa idza kana ahabbu ilallah fa huwa afdalu indah. Ini apa? Sesuatu itu kalau dia lebih dicintai oleh Allah, maka sesuatu tersebut lebih afdal di sisinya. Berarti maknanya apa? Lebih banyak ganjaran pahalanya. Maka jangan sampai seseorang ketika dia berada ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian apa? Ya kemudian dia melalaikan atau melupakan ya keutamaan bulan Dzulhijjah, sehingga lalai di dalam amalan-amalan yang dicontohkan dan disyariatkan di dalam Islam, dicontohkan oleh Nabi SAW untuk diamalkan. Lalu apa saja amalan-amalan yang utama di bulan Dzulhijjah? Amalan yang utama di bulan Dzulhijjah yang pertama tentunya adalah apa? Menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting. Yang terkadang seseorang lupa ketika di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mereka mampu berpuasa, mereka mampu melakukan amalan lain, tetapi tidak bisa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang harusnya diperhatikan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan senantiasa menjadikan kehidupannya itu mudah, menjadikan amalan ibadahnya juga mudah. Ya, karena termasuk dari dampak buruk kemaksiatan yaitu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala persulit urusan hambanya. Ya, maka dari itu yang pertama ketika seorang berada di bulan Dzulhijjah di hari pertamanya, yang pertama kali harus dia perhatikan adalah ketakwaan agar mudah dia beramal saleh ya di hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan wa minha ta'siru umurihi alaihi fala yatawajjahu lil amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu au muta'assira alaih. Ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dan di antara akibat buruk kemaksiatan adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mempersulit segala urusannya. Ini apa? Tidaklah dia menghadapi sesuatu kecuali mendapatinya dalam keadaan terkunci dan sulit untuk dibuka. Ini termasuk di dalamnya ibadah. Termasuk di dalamnya ketika dia mau melakukan suatu kebaikan, kalau dia nggak bertakwa kepada Allah, maka akan sulit bagi dirinya. Maka hal yang pertama yang terpenting yang harus kita perhatikan, yaitu apa? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang bulan haram ini merupakan bulan-bulan yang amalan, bulan diharamkannya seseorang untuk melakukan apa? Melakukan kemaksiatan. Sebagaimana tadi telah diterangkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk apa? Untuk bermaksiat di bulan-bulan haram. Ya termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulhijjah. Maka ini perkara yang sangat penting. Yaitu apa? Seseorang senantiasa menjaga dirinya untuk selalu bertakwa kepada Allah ya ketika dia berada di bulan-bulan haram, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kita jalani. Ya, dan hal ini sebagaimana juga yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yurid fihi ya bil had bidzulmin ya nudhiqhu min adzabin alim." Dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan ya secara zalim, niscaya kami akan ya berikan kepadanya siksa yang sangat pedih. Ini apa? Orang-orang yang ketika berada di mana? Berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa apa? Senantiasa menjaga diri kita. Yang pertama yaitu menjaga diri kita di dalam ketakwaan. Itu apa? Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, takwa itu maknanya adalah ittaqu ma harima alaih ya wa addau mafturidha alaih. Ini apa? Seseorang dia menjaga dirinya dari perkara yang diharamkan dan juga apa? Menjalankan apa yang diwajibkan kepada dirinya. Maka amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang di bulan Dzulhijjah yaitu apa? Dia menjaga amalan-amalan yang wajib dan menjaga dirinya untuk tidak terjatuh ke dalam keharaman. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, amalan yang terbaik yang dilakukan ya di bulan Dzulhijjah setelah bertakwa kepada Allah yaitu apa? Haji. Ya, haji ini merupakan amalan yang terbaik. Ya, kapan haji itu? Ini tanggal 8 Dzulhijjah ya sampai apa tanggal 13 Dzulhijjah. Ini pada 10 hari pertama ditambah dengan 3 hari. Tidak ada amalan yang paling baik yang dilakukan oleh seseorang di bulan Dzulhijjah melainkan apa? Melainkan dia adalah ibadah haji. Ya, dan ibadah haji ini termasuk daripada apa? Rukun Islam, sesuatu yang hukumnya wajib bagi siapa saja yang mampu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Ya, dan wajib ya bagi manusia ya untuk apa? Terhadap Allah untuk apa? Untuk melakukan haji ke Baitullah. Dan hajinya ini kemana? Ke Baitullah. Di mana itu? Di Makkah Al-Mukarramah. Ya, nggak ada tempat haji yang lain. Ya, nggak ada tempat haji ya, di Pakistan ataupun di tempat yang lain, tidak ada. Haji itu cuma satu tempatnya. Itu di mana? Di Makkah. Nggak ada yang menggantikannya. Dan ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kapan dilakukan? Di bulan Dzulhijjah. Hukumnya wajib man istata'a ilaihi sabila. Bagi barang siapa yang mampu menempuh perjalanan. Berarti ini menunjukkan apa? Seseorang kalau dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat, kelapangan rezeki, ya waktu yang cukup, ya maka apa? Hukumnya wajib bagi dirinya untuk pergi haji. Kalau dia punya uang untuk haji saat ini, ya Allah berikan kesehatan tapi dia tunda untuk membeli sesuatu minat dunia atau membeli rumah atau mobil ataupun yang semisalnya, ya maka apa? Dia berdosa. Kenapa? Karena pada saat itu sudah wajib dia untuk melakukan haji. Ya, maka dari itu apa amalan yang paling mulia yang dilakukan seseorang di bulan Dzulhijjah ketika dia diberikan kesempatan untuk berada di bulan Dzulhijjah, Allah berikan kelapangan rezeki, yaitu adalah apa? Haji. Ya, karena ini termasuk amalan-amalan yang wajib yang termasuk di dalam rukun Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abdullah ya Ibnu Umar ya bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma ya ya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bunyal Islamu ala khams, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 pilar. Ini menunjukkan rukun Islam. Apa itu? Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama syahadah asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua adalah apa? Yani bersyahadat dengan syahadah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, kemudian mendirikan salat, wa ita'iz zakah,
membayar zakat, wa hajjil bait, dan juga pergi ke Baitullah untuk haji, wa shaumi ramadhana, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka haji ini menjadi apa? Menjadi suatu amalan yang mulia ketika dikerjakan, ya, ketika seseorang berada di bulan Dzulhijjah, ya, sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengabarkan, ya, tentang apa? Tentang pentingnya seseorang untuk pergi haji kalau dia mampu dan dia telah berada di bulan Dzulhijjah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, ya, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ta'ajjalul hajja fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bersegera untuk mengerjakan haji, karena apa? Sesungguhnya seseorang tidak pernah tahu halangan apa yang akan dia dapat. Maka ketika seseorang dia telah memiliki, ya, segala sesuatu yang bisa mengantarkannya untuk melakukan ibadah haji, maka segerakan. Jangan ditunda, jangan umroh aja dulu lah sekarang, biar hajinya tahun depan. Padahal dia mampu, jangan. Ya, jangan sampai seseorang dia menunda-nunda haji. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah nanti dia bisa haji atau tidak tahun depan. Maka ketika Allah berikan kepada dirinya nikmat, maka amalan yang paling utama di bulan Dzulhijjah, kalau dia mendapati bulan Dzulhijjah, berada di bulan tersebut, dia mampu untuk pergi haji, itu adalah apa? Haji. Ya, itu amalan apa? Amalan yang paling yang mulia, dan itu merupakan hal yang diwajibkan, ya, di dalam syariat. Ya. Kemudian di antara keutamaan seseorang yang pergi haji, ya, yaitu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menjamin untuknya syurga. Ya, orang yang mendahulukan dirinya untuk pergi haji, ya, daripada apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan yang menjamin untuk dirinya syurga. Dan ini merupakan apa? Keutamaan orang yang pergi haji di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh syariat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajj al-mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umrah bertemu dengan umrah itu bisa menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Adapun haji yang mabrur, seseorang pergi haji di bulan Dzulhijjah, al-mabrur, ya, kemudian diterima hajinya karena sebab dia tidak melakukan kejelekan di sana, tidak melakukan kezaliman pada hari-hari itu, laisa lahu jazaa'un ilal jannah, tidak ada balasan kecuali syurga. Ini merupakan apa? Keutamaan seseorang yang pergi haji, yang termasuk amalan yang mulia yang dilakukan ketika berada di bulan Dzulhijjah. Ya, begitu juga apa? Salah satu keutamaan daripada haji, selain seseorang dia mendapatkan janji surganya Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengamalkannya di bulan yang mulia ini, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Ya, itu apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana, ya, ketika apa? Ya, ketika dia, ya, baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ini apa? Orang yang pergi haji, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan dia, ya, dari dosa-dosanya. Begitu juga apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dia dari yang namanya kemiskinan. Ya, sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Ini apa? Hendaknya kalian mengikuti umrah dengan haji, karena keduanya ini bisa mengangkat kemiskinan dan juga menghilangkan dosa. Ya, maka dari itu apa? Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Kalau Allah berikan kepada kita kemudahan untuk haji di bulan Dzulhijjah, maka hendaknya kita jadikan prioritas, karena ini termasuk dari amalan yang dicintai dan memiliki keutamaan ketika dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah atau di dalam bulan Dzulhijjah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, ini yang kedua. Yang ketiga, amalan-amalan yang utama di bulan Dzulhijjah selain menjaga ketakwaan kepada Allah, ini tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian yang kedua, ya, haji ke Baitullah jika mampu, maka ketiga ini juga merupakan amalan yang memiliki keutamaan yang terkhusus di 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan
Hijjah. Apa itu? As-siyam. Itu apa? Seseorang melakukan puasa. Puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini puasanya berapa hari? 9 hari. Ya. Seseorang dia berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 tidak terputus, dia berpuasa terus ya tanpa putus ya. Maka inilah amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan Dzulhijjah. Beliau senantiasa berpuasa ya dia apa? Di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan apa? Ini termasuk dari 4 hal yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh istri beliau Hafsah. Ini siapa Hafsah tuh? Ada yang tahu nggak? Siapa Hafsah? Hah? Istrinya Nabi. Iya, tadi memang sudah disebutkan istrinya. Siapa Hafsah? Anaknya Umar ibnul Khattab. Ya, jadi kalau Aisyah radhiyallahu anha, anaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Hafsah ini anaknya siapa? Anaknya Umar ibnul Khattab. 2 istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi yang memiliki sifat apa? Dermawan. Selain Khadijah. Ya, itu siapa? Aisyah dan satu lagi Hafsah. Di mana salah satunya suka bersedekah, dikumpulkan dulu baru apa? Diberikan. Yang lainnya apa? Ada dikit sedekah, ada dikit sedekah. Masya Allah. Ini siapa? Aisyah dan juga Hafsah. Disebutkan dari istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam Hafsah. Ya qalat, beliau mengatakan arba'un lam yakun yada'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam siyama. Ini ada 4 hal kata beliau yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siyama Asyura, yaitu siyam puasa pada tanggal apa? Ya, pada tanggal 10 Asyura. Itu apa? Wal ashra wa thalathata ayamin min kulli syahr. Ya, wal ashra. Itu apa yang dimaksud dengan 10 di sini? Yaitu 10 hari di bulan apa? Dzulhijjah. Ini maknanya pas puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah ini nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Kata Hafsah radhiyallahu anha, wa thalathata ayamin min kulli syahr. 3 hari ya di setiap bulan, yaitu pada saat apa? Fi ayamil biyad. Ini ketika di hari-hari putih. Ya. Wa min kulli syahrin wa raka'atain. Ini setiap bulan beliau tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari. Ya, itu apa? Fi ayamil biyad. Kemudian 2 raka'atain qabla al-ghada, dan juga beliau tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini 4 amalan. Ya, kata Hafsah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, berarti ini menunjukkan apa? Keutamaan amalan tersebut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja sampai apa? Tidak pernah meninggalkan amalan-amalan tersebut. Yaitu apa? Berpuasa. Ya, salah satunya berpuasa di tanggal-tanggal awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu apa? Yakni puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Loh Ustaz, kenapa enggak puasanya 10 hari Ustaz? Ya kenapa puasanya 9 hari? Tapi disebutnya al-ashr. Al-ashru itu disebutkan 10 hari yang memiliki keutamaan. Adapun puasanya berapa? 9 hari. Kenapa enggak 10? Karena di tanggal 10 itu adalah Yaumul Adhiyah. Yaitu hari apa? Hari ketika orang-orang menyembelih, atau hari Id, hari besar kita. Dan kita nggak boleh untuk apa? Untuk berpuasa di hari Id. Nggak boleh seseorang berpuasa di waktu Idul Fitri. Begitu juga nggak boleh seseorang untuk berpuasa di waktu Idul Adha. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kita an siyami yaumain. Itu apa? Yaumil Adha wa yaumil Fitr. Nabi melarang kita untuk berpuasa di 2 hari, yaitu apa? Hari ya Adha, begitu juga hari apa? Idul Fitri. Ya meskipun seseorang ya dia apa? Dia dulunya suka puasa apa? Dia suka puasa Daud, ya. Kemudian jatuh di hari Adhiyah, maka hendaknya apa? Dia tidak berpuasa karena ini 2 hari yang dia apa? Yang diharamkan seseorang untuk melakukan ibadah puasa. Ya, maka di antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amalan yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sampai bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Tidak pernah meninggalkannya. Yani di antaranya adalah apa? Seseorang
dia berpuasa di 9 hari pertama ya di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Enggak disebutkan apa 10. Ya, adapun hadisnya Hafsah menyebutkan apa? 10 itu apa? 10 hari yang memiliki keutamaan dan puasa. Ya 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, ya di antaranya apa? Ada di 10 hari pertama. Ya, tapi dijelaskan lagi di dalam hadis Abu Dawud, puasanya berapa? 9 hari. Yaitu apa? Yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa puasa di 9 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara puasa juga dari min ibadatus shiyam, dari ibadah puasa yang disyariatkan atau yang memiliki keutamaan ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, selain puasa berturut-turut sampai di tanggal 9 Dzulhijjah, ada juga yang disebut sebagai puasa Arafah. Yakni puasa yang terkhusus di tanggal 9. Ya. Itu apa? Disebut sebagai puasa Arafah. Yang dimana apa? Puasa ini memiliki keutamaan, ya bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya, masya Allah. Ya, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Jangan sampai kita ketinggalan nikmat ini. Ya, Allah jadikan agama kita, agama Islam ini sebagai agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin. Di dalam Islam, seseorang ingin mengambil untung yang banyak, pahala yang besar, keutamaan yang banyak, gak mesti harus capek-capek ibadah. Cukup melakukan ibadah dibangun di atas ilmu, dia tahu caranya, dia tahu apa keutamaannya, dia lakukan dengan ikhlas, maka Allah berikan keutamaan yang besar untuk dirinya. Salah satunya apa? Ketika seorang mengetahui keutamaan puasa 1 hari, ya, itu kapan? Yaitu di hari Arafah. Ini pada tanggal berapa? Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dia puasa 1 hari. Tetapi apa? Keutamaannya Allah akan ampuni dosanya yang lalu 1 tahun dan yang akan datang. Masya Allah. Kalau setiap tahun dia kerjakan ini, maka apa? Dia akan senantiasa dibersihkan dari dosa. Ya. Tujuannya apa, Ustaz? Kok kita berharap supaya dosa-dosa kita diampuni? Kenapa enggak pahalanya? Semoga rizkinya ditambah 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Ya, kenapa? Karena ketika seorang dibersihkan dosanya, itu akan memudahkan dia untuk beribadah. Memudahkan dia untuk istiqomah. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Yani seseorang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ini apa? Ini bisa menggugurkan dosa-dosa, ya terhitung di sisi Allah atau berharap kepada Allah akan diampuni, digugurkan dosa-dosanya 1 tahun yang qablahu sebelumnya, was sanata allati ba'dah, dan 1 tahun setelahnya, masya Allah. Ya, ini juga merupakan amalan yang utama. Jadi kalau misalkan seseorang ya tidak mampu untuk berpuasa di tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah secara berurutan, ya sebagaimana amalan yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi, tenang, masih ada. Itu apa? Tanggal ya 9 Dzulhijjah. Ini pada waktu apa? Arafah. Ya, maka hendaknya kita bersemangat untuk apa? Untuk beribadah, melakukan satu amalan dan itu apa? Dan itu menyebabkan seseorang digugurkan dosa-dosanya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang keempat, yang juga termasuk dari amalan-amalan yang utama, ya di bulan Dzulhijjah, selain seseorang menjaga ketakwaannya kepada Allah, selain seseorang ya dia pergi haji ketika mampu, selain seseorang dia melakukan ibadah siyam, melakukan ibadah sunnah, ya ibadah sunnah dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah atau ibadah di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Maka yang keempat yang harus diperhatikan seseorang ketika dia berada ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari yang Allah Subhanahu wa taala cintai, termasuk daripada bulan yang haram yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kasratu bidzikr. Memperbanyak diri untuk berzikir. Nah, ini perkara yang sangat penting. Ya, kalau misalkan kita biasa setiap hari zikir,
ya pagi dan petang 100 ya. Maka apa? Maka naikkan di bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah naikkan, perbanyak diri untuk apa? Untuk berpikir. Ya. Nah, ini juga salah satu ya hal yang diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yadhkurusmallah fi ayamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Itu termasuk di dalamnya ada apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka dari itu para ulama, ya jumhur ulama, mayoritas para ulama, ya mereka apa? Mereka menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan ayamin ma'lumat, ini hari yang telah ditentukan, itu apa? Ya ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana ini merupakan pendapatnya Ibnu Umar dan juga pendapatnya Ibnu Abbas dan Al-Hasan Al-Basri dan Atha, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan masih banyak para ya ulama-ulama yang lainnya berpendapat yang dimaksudkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28 ini apa? Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Wadhkurusmallah, untuk kita senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terutama dengan apa? Dengan bertakbir, dengan mengucapkan kalimat takbir wa tahlil. Ya begitu juga kalimat tahlil dan juga kalimat tahmid. Ya mengucapkan kalimat Allahu akbar la ilaha illallah. Ya ini merupakan kalimat-kalimat yang dianjurkan diperbanyak untuk diucapkan ketika berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya Al-Imam Al-Bukhari ya mengatakan bahwasanya qala Ibnu Abbas. Ya, ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa Ibnu Abbas? Ada yang kenal? Siapa Ibnu Abbas? Ponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini adalah ponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 4 paman. Ya. 2 masuk Islam, ya, 1 membela Islam tapi tidak berada di dalam agama Islam, 1 menjadi penentang Islam. Siapa yang penentang Islam? Abu Lahab. Siapa yang membela Islam tetapi tidak diberikan hidayah Islam? Abu Thalib. Dan salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam, yaitu adalah siapa? Bapaknya ya Abdullah. Yaitu siapa? Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini namanya siapa? Abdullah. Ibnu Abbas mengatakan, "Wadhkurullaha fi ayamin ma'lumat, ayamul ashr." Kata beliau, firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wadhkurullaha fi ayamin ma'lumat", ay ayam al-ashr. Yani menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang ditentukan, itu merupakan apa? Yang dimaksud adalah 10 hari. Wal ayamul ma'dudat ayamut tasyriq. Dan hari-hari yang ya dan juga termasuk diantaranya al-ma'dudat yang terhitung itu adalah apa? Hari-hari tasyrik. Ya kapan hari tasyrik itu? Tanggal 11, 12, 13. Nah, jadi zikirnya itu nggak cuma selesai tanggal 10, tapi juga diikuti dengan tanggal-tanggal 11, 12 dan juga 13. Wa kana Ibnu Umar, ya, dahulu Ibnu Umar wa Abu Hurairah, kata Ibnu Abbas. Ya, dahulu Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar ini? Anaknya Amirul Mukminin, Umar Ibnul Khattab. Ya. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah ya yakhrujani ila suq. Mereka berdua biasa pergi ke pasar fi ayamil ashri. Ini apa? Pada 10 hari. Ya, yukabbiran. Mereka senantiasa bertakbir. Ya, keduanya bertakbir, mengucapkan kalimat takbir, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Wa yukabbirun nas, maka manusia pun ikut bertakbir, bitakbirihima wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Ya, maka dari itu apa? Para manusia ikut bertakbir. Ketika siapa? Abu Hurairah dan juga siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertakbir. Ya. Maka manusia ikut bertakbir dan kemudian Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah salat sunnah. Ya, maka dari itu apa? Ini juga termasuk amalan yang sunnah. Ya, ketika seseorang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, begitu juga pada hari-hari tasyrik. Itu apa? Mereka senantiasa bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu perbanyak diri kita untuk apa? Bertakbir. Dan ini nggak mesti di masjid. Ya, di rumah kita habis salat ya sunnah, misalkan kita bertakbir di rumah atau ketika kita duduk bertakbir tidak mengapa. Ya, adapun yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma,
bertakbir di pasar agar apa manusia juga bertakbir, ya. Dan ini merupakan perkara yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayamin a'zamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhil ayam al-'ashr." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu hari pun yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah dalam beramal melainkan hari 10 ini. Itu apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid." Maka berbanyak oleh kalian pada 10 hari tersebut dengan bertakbir, bertahlil. Ini mengucapkan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah, wa tahmid. Ya, maka dari itu ini jangan sampai lepas. Ya, di dalam zikir-zikir kita ketika kita berada di mana? Ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perbanyak kita untuk tahlil la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Hendaknya kita apa? Hendaknya kita melakukan ini karena ini termasuk daripada amalan-amalan yang memiliki keutamaan ketika dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, kemudian takbir. Ini takbir ini jenisnya ada 2. Ya, di dalam takbir ya ini ada 2 jenis. Ya, ini apa? At-takbir nau'an. Takbir itu ada 2 jenis. Yang pertama takbir mutlak. Ya, takbir yang mutlak. Ya, disebut sebagai takbir yang mutlak. Nah, ini bisa dilakukan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Ya, apa seorang bertakbir, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini mutlak. Ya. Ini apa takbir apa saja. Ya. Tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat, tidak terkait juga dengan amalan. Ya. Dan yang kedua jenis takbir ini ada yang muqayyad. Ini muqayyad itu maknanya terikat. Ya. Itu apa? Inilah takbir yang dilakukan bagi orang yang tidak haji. Dimulai dari kapan? Ya, ini dimulai dari ya salat subuh pada hari Arafah. Itu pada tanggal berapa berarti? Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini muqayyad. Dilakukannya di startnya dimulainya dari apa? Ketika salat subuh. Ini dilakukan apa? Ini dilakukan bagi apa? Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun yang melaksanakan ibadah haji, ya maka apa? Ya, maka dimulainya itu dari kapan? Dari salat zuhur, yaitu ketika hari nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini kalau orang yang hajinya dimulainya tanggal 10 Dzulhijjah. Ini apa? Setelah salat zuhur atau ketika salat zuhur hingga hari tasyrik yang terakhir, yaitu hingga tanggal 13. Ini dilakukan bagi siapa? Orang yang pergi haji. Kalau yang nggak pergi haji dimulainya kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah di waktu subuh. Ya, ini yang berkaitan dengan takbir atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima, amalan yang termasuk memiliki keutamaan di bulan Dzulhijjah, ya. Ya, ini apa? Yang kelima adalah kurban an-nahr. Ini tentunya ini adalah ya ibadah puncaknya, yaitu apa? Berkurban. Ini menjadi ibadah yang tinggi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya. Jadi dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fashalli lirabbika wanhar." Maka hendaknya ya engkau mendirikan salat ya dan juga apa wanhar dan juga apa dan juga menyembelih ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setiap di tanggal ya 10 Dzulhijjah ya atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan kepada kita untuk apa? Untuk melakukan ibadah kurban ya. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, beliau yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyain. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkurban dengan apa? 2 ekor ya kabsy, ya. Itu apa? Amlahain aqranain qala wa ra'aituhu yathbahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kambing kibasya ini berwarna putih yang telah tumbuh tanduknya dan beliau mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Ini menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Nah, ini menunjukkan apa?
sunnahnya seseorang yang melakukan kurban itu apa? Menyembelih dengan tangannya sendiri. Ya, berarti menunjukkan apa? Ya, hendaknya kita juga belajar gimana caranya berkurban, ya, terutama bagi laki-laki. Ya, kalau mau berkurban ya maka yang paling baik itu adalah menyembelih sendiri. Ya, ini yang paling baik. Dan adapun hewan kurban yang dipilih oleh Nabi adalah apa? Kabsh, jenisnya kabsh, berwarna putih, sudah memiliki tanduk. Ya, ini yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau senantiasa menyembelihnya sendiri, dan tata cara beliau menyembelih apa? Beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing tersebut. Jadi lehernya apa? Diinjak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau membaca apa? Bismillah, dan beliau membaca apa? Takbir. Masya Allah. Dan ini cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keluangan rezeki, ya maka hendaknya kita apa? Hendaknya kita untuk berkurban. Ya, jangan sampai seseorang ketika Allah berikan kepadanya rezeki mampu dia membeli hewan kurban, tetapi dia nggak mau berkurban. Ya, dan kebanyakan mindsetnya kita itu apa? Nggak mampu beli hewan kurban, nggak mampu beli hewan kurban, tapi mampu beli handphone, apel. Ya. Beli apel mampu, tapi beli kambing nggak mampu. Itu kebanyakan kita. Ya. Maka itu di dalam ibadah itu bukan permasalahan mampu atau tidak mampu. Kenapa? Karena agama ini sudah Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan sampai seluruh umat manusia, dari zamannya Nabi sampai nanti di akhir zaman, semuanya pasti mampu melakukan ibadah. Umroh, haji, nahar, ya apa? Menyembelih. Ini 3 ibadah yang kadang kalau seseorang disuruh untuk melakukannya, dia kata, saya belum mampu. Ya, padahal apa? Kalau dia punya keinginan untuk mau melakukannya, Allah akan memberikan kemudahan. Ya, kalau misalkan sekarang ada di antara kita yang belum pernah berkorban, ya maka hendaknya dia punya keinginan dulu untuk bisa berkorban. Ya, dia harus punya keinginan untuk berkorban, dia harus prioritaskan, dia harus korbankan hawa nafsunya. Ya, kenapa? Karena yang namanya ibadah itu pasti ada ujian. Nah, ujian orang yang ibadah kurban ketika uang ada, kemudian apa? Muncul kebutuhan yang lainnya. Padahal kalau dia utamakan, di awal kali dia utamakan kurban kepada Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena malu sama teman-teman yang nggak pernah kurban, tapi karena ikhlas. Ya Allah, aku pengen melakukan ini walaupun sekali saja. Allah akan mudahkan untuk tahun-tahun berikutnya. Jangan kita pikir ketika kita melakukan ibadah yang berkaitan dengan harta, kemudian Allah tidak mengganti harta tersebut. Allah ganti. Allah mudahkan. Kalau kita ikhlas, Allah mudahkan untuk melakukan yang lainnya. Maka dari itu dalam surat Saba ayat yang ke-39 disebutkan, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dalam surat Saba ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min syai', apapun yang kalian keluarkan dari harta kalian untuk sesuatu apapun, maka fa huwa yukhlifu, Allah akan menggantikannya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah zat yang maha baik di dalam memberikan rizki. Begitu juga disebutkan dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfiq ya bani Adam, unfiq alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala, Allah mengatakan, anfiq ya bani Adam, unfiq alaih. Keluarkan wahai ibnu Adam, aku akan mengeluarkan untuk kalian. Jangan ditahan harta kita. Ketika kita menahan harta kita, ya maka Allah akan menahan rizkinya. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting di dalam setiap ibadah yang berkaitan dengan maliyah, al-umrah, wal-hajj, begitu juga apa? An-nahar, ya umrah, haji, ataupun nahar. Maka utamakan. Kemudian apa? Ikhlaskan. Kenapa? Karena ketika seorang ikhlas, Allah akan balas dia dengan kebaikan yang berikutnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ini bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya. Orang kalau di awal kali ketika dia berkorban ikhlas karena Allah, Allah akan mudahkan dia untuk berkorban pada tahun berikutnya. Orang yang pergi umrah pertama kali dia ikhlaskan karena Allah, Allah akan mudahkan dia juga untuk pergi umrah berikutnya. Orang yang pergi haji ikhlas karena Allah, Allah akan mudahkan dia untuk pergi haji. Ya, tetapi apa yang satu yang harus ada di dalam setiap ibadah-ibadah, terutama yang berkaitan dengan maliyah, ibadah-ibadah khusus yang hukumnya wajib kalau mampu, ya, seperti apa? Haji, umrah, begitu juga apa? Nahar. Ya, ini sebagian ulama mengatakan ibadah menyembelih itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya,
Maka untuk setiap ibadah-ibadah maliyah, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, yang wajib dikerjakan ketika mampu, hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah, jika Allah pasti akan memudahkan dan Allah pasti akan memberikan rizki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada prasangka hambanya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Ya, aku senantiasa bersama dengan prasangka hambaku. Ya. In kana, ya, in dhanna khairan falahu. Ya, ini apa? Kalau dia berprasangka kebaikan, ya, maka apa? Maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Ya, wa in dhanna syarran bi. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, falahu. Maka apa? Itu untuk dirinya. Maka dari itu mindset yang harus kita tanamkan untuk kita bisa beribadah dengan ibadah-ibadah maliyah, yaitu apa? Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan saya rizki untuk saya bisa apa? Saya bisa melakukan ibadah tersebut. Termasuk diantaranya adalah kurban. Yang pertama itu, yang kedua apa? Ikhlas. Ya. Setelah ikhlas, lewati ujian. Karena nanti ada orang yang sudah berprasangka baik, ikhlas, ketika sudah ada uangnya, ada ujiannya. Itu pasti. Karena ujian itu merupakan sesuatu yang menjadi apa? Menjadi timbangan keimanan dan juga timbangan keikhlasan. Orang yang bisa melewati ujian itu hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ikhlas. Maka itu disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia itu menyangka ketika dia telah beriman kepada Allah, dia katakan aku beriman kepada Allah, kemudian dia ditinggalkan begitu saja, tidak diberikan ujian, ya. Padahal apa? Orang-orang sebelumnya itu telah apa? Telah diberikan ujian agar Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang benar-benar jujur di dalam iman. Maka setiap ibadah-ibadah yang berkaitan maliyah, pasti Allah akan uji. Allah sudah berikan uang untuk pergi umroh, ada saja, aduh kayaknya masih butuh buat ini. Sudah, ibadah dulu saja. Ya, ada haji, ada uang, aduh tapi kayaknya harus gini dulu. Sudah, haji saja dulu. Ya, ada uang buat beli hewan korban, ya aduh tapi kayaknya harus, sudah belikan dulu saja. Ya, selama kita mampu, selama kita ada saat itu, berikan atau belikan. Ya, jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Maka dari itu Nabi katakan, jangan kalian menunda-nunda haji, karena bisa jadi kalian akan mendapati halangan. Sama juga dengan kurban. Kalau kita hari ini ada uang, ya bisa beli hewan kurban, meskipun bukan hewan kurban yang mahal, beli saja. Ya, selama kita mampu beli. Ya, kenapa? Karena nanti besok belum tentu kita mampu. Bisa jadi ketika kita tunda, ternyata besoknya ada kebutuhan, dan ini yang banyak sering terjadi. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Ya, untuk senantiasa kita mendahulukan kebaikan dan berlomba-lomba di dalam kebaikan, jangan pernah menunda-nunda suatu kebaikan. Ya, terutama di dalam ibadah. Dan yang terpenting di dalam ibadah yang harus kita jadikan prioritas dan perhatian, yaitu apa? Membangun ibadah di atas keikhlasan. Ini yang paling penting. Karena ibadah yang tidak dibangun di atas keikhlasan akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Begitu juga seperti seorang dia berkurban, ya dengan kurban yang mahal, yang bagus, ya. Tetapi kalau tidak dibangun di atas keikhlasan, maka apa? Maka itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai, ya, daging-daging yang dikorbankan dan juga darah-darah yang dikorbankan, akan tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan dari orang-orang yang berkorban. Yaitu apa? Ketakwaan ketika dia menjalankan ibadah, yaitu apa? Membangun di atas keikhlasan. Kalau mampu beli hewan kurban yang murah, ya tetapi memenuhi syarat, nggak apa-apa, beli. Yang terpenting adalah ikhlas. Ya, kalau mampu membeli yang banyak, yang bagus, ya dengan harga yang mahal, ya, tapi dia mampu menjaga keikhlasan, maka beli. Ya, jangan sampai ya kita menjadi hamba-hamba Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur. Ya, setiap hari dalam satu tahun kita selalu diberikan nikmat, diberikan
harta, bisa beli ini, bisa beli itu. Ya, 1 tahun saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita 1 kali kita melakukan ibadah kurban, kita tidak mampu. Ya, padahal apa? Padahal kalau kita sudah berazam, bertawakal kepada Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ya pagi hari yang berbahagia ini. Ya, masih ada waktu, kita bisa gunakan untuk sesi tanya jawab. Ya, betul ya? Masih ada waktu kan? Ya. Kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Yang mau tanya jawab, tafadhol. Silakan ya, tanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, itu korban itu sebaiknya kita kambing apa bisa sapi yang 7 itu? Itu maksudnya kan bisa 1 sapi dan ber7 orang itu sebaiknya boleh atau kambing itu? Terima kasih. Barakallahu fikum, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, ketika kita kurban, afdalnya apa? Apakah ya ghanam, kambing, awil bakar, atau sapi, atau apa lagi yang bisa digunakan untuk kurban? Jamal, yaitu apa? Onta. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah ketika kita bisa menjaga keikhlasan. Itu yang lebih baik. Ya, tadi telah disebutkan, ya orang kalau mau ibadah onta, tapi aduh, masa kita orang kaya ibadah berkurbannya kambing, ya. Maka apa? Ibadah kambing lebih baik daripada dia ibadah onta. Kalau misalkan itu menumbuhkan ya ria, ya, atau apa pengen dilihat orang sebagai orang kaya, ibadahnya harus besar, ya, kurbannya harus yang bagus. Tetapi kalau misalkan dia bisa menjaga keikhlasannya, maka tentunya ya kurban yang terbaik adalah kurban yang paling baik. Yaitu apa? Onta. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Bakar. Yang ketiga apa? Ghanam. Tapi semua itu dikembalikan kepada urf masyarakat. Karena inti daripada ibadah kurban itu apa? Agar masyarakat itu yang fuqara wal masakin bisa menikmati makanan yang dikurbankan. Ya, bukan cuma untuk kita, tapi kita berikan kepada keluarga ataupun sahabat, tetangga, dan yang terutama apa? Tujuan daripada ibadah menyembelih itu apa? Agar seluruh ya kaum muslimun, baik yang fuqara wal masakin, mereka menikmati rasanya makan daging, ya. Maka dari itu apa? Maka dari itu tergantung pada urf. Kalau dilihat dari afdaliyah, kalau di kampungnya semua orang nggak suka kambing, karena kambing nggak semua orang suka, ya maka apakah? Maka sapi kalau mampu. Kalau misalkan ya misalkan semua orang di negerinya sukanya kambing, ya, misalnya kambing itu termasuk yang mewah, karena pada hakikatnya daging sapi sama kambing malah mana? Kambing. Ya, kambing itu lebih mahal. Ya, kambing itu lebih mahal kalau di negeri kita ya. Ya, misalkan urfnya daerah sekitar onta. Kebetulan onta ada, ya beli onta kalau emang dia mampu. Ya, kalau makan onta di negeri kita nggak semua orang suka. Ya, nggak ada, jarang sekali orang Indonesia itu suka dengan daging onta. Kenapa? Karena rasanya seperti kambing, teksturnya sapi. Ya, maka kalau misalkan urfnya kita sapi dan kita mampu, ya maka apa? Ya maka ibadah kurbannya menyembelih sapi. Tapi kalau kita nggak mampu, maka apa? Kambing. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, sebenarnya sama saja. Ya, cuman sapi memang lebih mahal. Yang tergantung pada kilonya. Nah, maka itu dilihat dari kemampuan. Ya, kalau mampu beli ya kerbau yang sekitar berapa biasanya? Berapa kilo ya kerbau? Kalau kambing berapa? 20 kilo? Enggak, kelebihan ya. Ya pokoknya itu. Sapi dan kambing itu semua ada aywa. Nah, jadi apa yang mampu apa? Yang dibutuhkan oleh masyarakat fuqara wal masakin itu apa? Ya, karena itu yang paling penting dalam ibadah kurban. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang mau tanya? Fadhal. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa meninggalkan
Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Bagaimana dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa itu makruh? Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa pada 10 hari bulan Zulhijjah sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, jika kita sudah puasa 9 hari, itu apakah masih boleh puasa ayat ini? Terus yang ketiga, ini tadi Ustaz bahwa ada 4 hal yang harus dilakukan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Puasa 9 hari, terus 2 rakaat sebelum subuh, yang ketiga yang maulid, yang empatnya apa? Barakallahu fikum, Masya Allah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, disebutkan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, bahwasannya apa? Bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qat." Ya. Ya, ini apa? Beliau mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qat. Ya, ini kalimat qat ini menunjukkan sama sekali. Enggak pernah. Ya. Lalu bagaimana kita menggabungkan dua hadis yang kontradiksi antara Hafsah ya dengan Aisyah, dan di mana kedua-duanya sama-sama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, di mana hadis Hafsah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwasannya berpuasa di 1 hari sampai 9 hari ya di bulan di hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, ini hukumnya makruh. Maknanya makruh kalau misalkan dia melakukannya terus menerus. Ya, tetapi boleh nggak dilakukan? Boleh dilakukan. Kenapa masyru'iyah? Ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau mengatakan ya untuk ya menggabungkan dua hadis yang bertentangan ini, bahwasannya menetapkan puasa pada hari pertama Dzulhijjah lebih didahulukan daripada yang menafikan. Karena ada hadis yang menerangkan dikerjakan, kemudian ada yang menafikan. Ya, sedangkan hadis yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukannya itu lebih banyak daripada hadis yang menafikan. Maka dari itu apa? Maka dari itu ini menunjukkan satu perkara yang tidak dibenci dan satu perkara yang tidak termasuk kebidahan karena Nabi masyru'iyah. Tetapi menjadikannya wajib itu perkara yang dibenci. Sehingga mengatakan, "Oh, kamu nggak puasa ya?" Disebut. Kemudian ya sampai seseorang dikucilkan, maka ini yang dibenci. Ini apa? Seseorang terus-menerus nggak ingin meninggalkannya ya karena sebab apa? Ya karena sebab ya padahal ini merupakan ibadah sunnah, bukan ibadah yang wajib. Karena sebab menganggap sampai seperti wajib. Ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini permasalahannya jika mampu untuk melakukannya maka dikerjakan. Ya, jangan sampai seseorang ketika nggak mampu, misalkan dia lupa, oh sekarang sudah tanggal 1 ya, wah saya nggak puasa, waduh berarti saya nggak bisa puasa, kemudian sedih. Nah ini satu hal yang dibenci. Karena apa? Karena ini hukumnya adalah sunnah. Adapun tadi disebutkan ada 4 hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya selain puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah atau di tanggal 10 hari di antara 10 hari bulan Dzulhijjah. Yaitu apa? Juga termasuk puasa di Ayyamul Bayd. Ini di pertengahan bulan. Dan satu lagi apa? Puasa di hari apa? Asyura. Nah, ini yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini puasa Asyura. Ya. Nah, adapun ketika seseorang telah berpuasa, ketika seorang puasa, kemudian jatuh pada hari Ayyamul Bayd, hari apa? Hari putih. Misalkan ya Idul Adha-nya jatuh di hari salah satu daripada hari itu, atau hari tasyrik jatuh pada hari itu. Ya, sedangkan apa? Sedangkan di hari ya Idul Adha ini tidak boleh seseorang berpuasa. Dan ini hukumnya mutlak. Adapun di hari tasyrik tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Kenapa? Karena ini waktunya untuk makan. Tapi kalau ada orang yang berpuasa sebelumnya sudah senantiasa berpuasa, misalkan Senin Kemis, Daud, ya, atau dia terbiasa juga untuk puasa Ayyamul Bayd, jatuhnya pada waktu itu, maka boleh tidak? Boleh. Ya, maka boleh dia berpuasa pada waktu tersebut. Itu apa? Hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Tetapi afdalnya apa? Dia tidak berpuasa. Karena hari itu adalah hari makan dan ya makan hewan kurban. Ya, kalau misalkan Ustaz saya di rumah nggak ada hewan kurban Ustaz,
Sudah nggak kurban, nggak ada yang nganterin, ya sudah puasa boleh nggak? Boleh aja. Ya. Ini maknanya apa? Ketika ada daging kurban, maka itulah waktu-waktu terbaik hewan kurban itu dimakan. Ini juga merupakan apa? Ini juga merupakan ilmu bagi kita. Jangan biasa jadikan hewan kurban itu sebagai frozen. Ya. Oh, dapat banyak nih dari masjid ini, masjid itu, masjid di frozen sampai tahun depan. Lumayan stok 1 tahun. Ya, ini hendaknya apa? Hewan kurban dihabiskan dalam waktu 3 hari. Tapi boleh nggak? Boleh aja. Ya, bukannya nggak boleh, boleh aja. Cuman yang paling afdol hewan kurban itu ketika dimakan 3 hari. Ya, kebanyakan kita sukanya kalau 3 hari makannya opor ayam, nanti baru setelahnya nih ya bikin gulainya. Nah, ini juga perkara yang sangat penting. Ya, apa? Pada hari-hari tasyrik, inilah waktu ketika apa? Hewan kurban itu disalurkan. Nah, begitu juga apa? Ini juga merupakan ilmu. Ya, untuk masjid-masjid yang diamanahkan banyak hewan kurban, daging, jangan sampai dagingnya basi. Maka boleh ditaruh freezer sampai 3 hari. Ya, pokoknya yang penting apa? Disembelihnya itu dalam masa itu. Kalau misalkan, Ustaz, kita terlambat nih, misalkan menyembelihnya saking banyaknya nih sampai 3 hari 3 malam misalkan. Masih banyak dagingnya nih, nggak bisa dikonstribusikan. Maka boleh ditaruh di freezer, boleh diberikannya setelahnya. Karena ini berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ada waktu batasan pemberian, kalau daging tidak. Tapi disembelihnya harus pada hari sembelih dan juga hari tasyrik. Assalamualaikum ya. Baik, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh menggunting kuku kalau kita sudah ada niat berkurban. Tetapi itu kan kalau jauh hari bisa kita ada niat berkurban. Ini saya kan katanya nggak boleh menggunting kuku sampai nanti dipotong sendiri ya. Kemudian kalau misalnya nih ternyata kita punya niat kita tuh ternyata setelah masuk bulan Dzulhijjah baru kita mau kurban bukan sebelumnya. Terus kita terlanjur potong kuku, bagaimana ya hukumnya saya? Bingung. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, datang hadis dari Nabi SAW tentang larangan yang mencukur dan menggunting kuku bagi orang yang berkurban atau berniat kurban. Mulai dari tanggal apa? Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal berapa? Sampai kambingnya disembelih. Ya, paling lambatnya tanggal 13 yaitu di hari tasyrik yang terakhir. Ini batasannya. Bolehnya kapan? Tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau niatnya sebelum tanggal 1, saya sudah niat sebelum tanggal 1, apa nggak boleh? Ya enggak. Pokoknya dimulai startnya itu tanggal 1. Ya nggak boleh mulai dari tanggal 1. Ya kalau saya belum punya kambingnya tapi sudah niat, ya maka apa? Maka dari tanggal 1 meskipun belum punya kambing, ya nggak boleh apa? Ya nggak boleh untuk dia mencukur atau apa? Atau menggunting kuku. Ya kalau misalkan dia baru dapat di hari tasyrik tanggal 12 baru dapat kambing, baru punya uang untuk dapat kambing, tapi dia sudah niatkan, ya maka apa? Ya maka dia baru boleh mencukur setelah dia menyembelih. Kalau misalkan saya nggak niatin, Ustaz, ya untuk apa? Nggak niatin untuk kurban, tapi Allah berikan saya rizki hari tasyrik, pas di hari terakhirnya tanggal 13, tiba-tiba saya mampu, ya untuk berkorban. Ya terus gimana? Saya sudah cukur rambut pas sebelum sholat Idul Adha, ya udah potong kuku, apakah saya berdosa? Tidak berdosa. Ya, bahkan ketika seseorang ya dia sudah memiliki hewan kurban, kemudian dia juga sudah berniat, kemudian dia lupa atau nggak sengaja dia motong kuku atau motong rambut, itu juga tidak berdosa. Ya, tetapi ini anjuran dari Nabi SAW agar menjaga diri untuk tidak memotong kuku dan juga tidak memotong rambut atau bulu apapun itu. Ya, dan tentunya semua ini ada keutamaannya. Ya, insyaallah ya. Mafhum sampai di sini? Barakallahu fikum. Ya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya Ustaz, mana yang lebih didahulukan antara akikah atau korban? Misalnya nih kita baru tahu nih sama orang tua kita dulu udah diakikahin atau belum. Terus kita berdua punya rezeki, mana akikah dulu atau korban? Gimana anak-anak kita? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum ya. Penjelasan yang sering berulang ya. Tentang permasalahan orang yang belum akikah kemudian berkurban, atau orang yang punya hutang atau berkurban. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul.
Ya. Kemudian pertanyaan, apakah ketika kita masih kecil belum diakikahkan, apakah ketika sudah dewasa kita akikahkan diri kita sendiri? Dari itulah permasalahan ini ada khilaf ulama. Ada sebagian ulama mengatakan akikah itu ibadah yang terikat dengan waktu muqayyad bil waqt. Jadi kalau sudah lewat waktunya maka tidak ada kewajiban. Ya, ini sebagian ulama mengatakan seperti itu dan sebagian lagi mengatakan enggak. Ya, kenapa? Karena di situ tidak akan tertebus jiwa seseorang sampai dia mengakikah. Nah, maka kalau yang mengikuti pendapat ini, maka meskipun sudah tua, dia belum diakikah, dia tahu ya, dia mampu beli ya dia harus menebus. Ya, tetapi ya sebagian ulama dan jumhur ulama mengatakan ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, bukan hukumnya wajib untuk akikah. Maka dari itu kalau sudah lewat waktunya dalam keadaan dia nggak punya uang untuk menyembeli kambing atas kelahiran anaknya, maka apa? Ya maka sudah gugur, udah hilang kewajibannya dan dia tidak berdosa. Ya ini yang berkaitan dengan akikah. Maka kalau misalkan seseorang jatuh waktu ketika anaknya lahir ada uang buat beli akikah, ya dengan apa? Dengan berkurban. Ya, maka mana yang diwajibkan? Kurban ini khilaf ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib dan ini pendapatnya jumhur ulama, wajib dilakukan ketika dia mampu. Ya, kalau nggak mampu, hukumnya menjadi sunnah. Ya, maka dari itu apa? Kalau ditanya mana yang wajib, mana yang sunnah, ya maka apa? Maka yang wajib lebih didahulukan. Berarti yang harus didahulukan apa? Adalah korban, kecuali dia mengikuti pendapat wajibnya untuk akikah karena berkaitan dengan waktu. Maka yang didahulukan adalah yang berkaitan dengan waktu. Tetapi kedua-duanya ini merupakan ibadah yang muqayyad, ibadah yang berkaitan dengan waktu. Maka dari itu yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Insyaallah mafhum ya. Baik, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Khalid Gibran yang telah memberikan kajian ini. Mudah-mudahan di sini paham dan bisa untuk menerapkan dan belajar tadi. Ibu, karena Jumat depan libur, itu Idul Adha Bu, tanggal 6. Kita akan adakan kembali yaitu tanggal 13 Juni jam 8.30 sampai dengan jam 10 bersama Ustaz Khalid Gibran dengan tema kita seluruh usul demikian lagi dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.